Mari kita perhatikan gambar koordinat kartesius berikut. Terdapat garis L berwarna biru, garis M berwarna hijau, dan garis N berwarna merah. Kita akan perhatikan garis-garis yang sejajar, yang tegak lurus, dan garis yang berpotongan. Sumbu X adalah sumbu yang mendatar, atau disebut juga dengan sumbu horizontal. Sumbu Y adalah sumbu yang tegak atau disebut dengan sumbu vertikal. Garis L1, garis L2, garis L3, dan garis L4 sejajar dengan sumbu X. Sementara garis M1, garis M2, garis M3, dan garis M4 sejajar dengan sumbu Y. Garis L1, garis L2, garis L3, dan garis L4 tegak lurus terhadap sumbu Y. Sebab garis L ini membentuk sudut 90 derajat dengan sumbu Y. Maka disebut garis L tegak lurus terhadap sumbu Y. Garis M1, garis M2, garis M3, dan garis M4 tegak lurus terhadap sumbu X. Sebab masing-masing garis M berikut membentuk sudut 90 derajat dengan sumbu X. Kita perhatikan garis N yang berwarna merah. Garis N1 memotong sumbu X di titik koordinat 1, 0. Dan garis N2 memotong sumbu X di titik koordinat -1, 0. Garis N1 memotong sumbu Y di titik koordinat 0, 2. Garis N2 memotong sumbu Y di titik koordinat 0, 2. Garis N1 dan garis N2 saling berpotongan di titik 0, 2. Contoh, gambarlah garis L yang melalui titik A3-5 yang tidak sejajar dengan sumbu X dan juga tidak sejajar dengan sumbu Y. Kita tentukan dulu titik koordinat 3-5. Artinya X-nya 3 dan Y-nya -5. Berarti letaknya di sini. Ini titiknya, lalu kita tinggal menggambar yang melalui titik A. Kalau dikatakan melalui titik A, kita boleh sembarang menarik garis. Terserah, yang penting melalui titik A. Boleh seperti ini, boleh begini, terserah, boleh lurus begini. Yang pasti titik A ini harus dilalui. Lalu syarat yang kedua dikatakan bahwa garis L tersebut tidak boleh sejajar dengan sumbu Y maupun sumbu X. Nah, misalkan kalau dia sejajar dengan sumbu X, berarti dia harus lurus seperti ini garisnya. Tarik dari garis ini sampai kemari. Kalau garis L tersebut sejajar dengan sumbu Y, seharusnya garisnya seperti ini. Titik koordinat 3-5 tetap dilalui. Tetapi karena soalnya meminta tidak boleh sejajar dengan sumbu Y maupun sumbu X, kita tinggal memiringkan garisnya saja. Boleh seperti yang sudah tampak berikut.
Dan ini tidak patokan menjadi jawabannya. Boleh juga seperti ini, kita tarik garis. Boleh juga seperti ini. Yang penting garisnya tidak boleh sejajar dengan Y maupun X. Boleh miring seperti ini, miring begini boleh. Asalkan jangan lurus seperti ini. Ini tidak boleh karena ini sudah sejajar dengan sumbu X. Contoh yang berikutnya, gambarlah garis M dan N yang saling sejajar, tetapi tidak tegak lurus dengan sumbu X maupun sumbu Y. Nah, pada gambar telah dijawab, ini garis M yang ungu, lalu yang hijau garis N. Garis M dan N saling sejajar dan juga tidak tegak lurus terhadap sumbu Y maupun sumbu X. Atau garis M dan garis N tidak membentuk sudut 90 derajat terhadap sumbu Y maupun terhadap sumbu X. Nah, boleh juga digambarkan. Ini terserah, yang penting syaratnya sudah dipenuhi, yaitu tidak boleh sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y, dan kedua garis tersebut harus sejajar. Nah, misalkan boleh kita tarik seperti ini. Karena titik koordinatnya tidak ada ditentukan, maka kita bebas meletakkan garisnya di mana saja di dalam bidang koordinat kartesius ini. Misalkan kita gariskan ini garis M. Ini ada tanda panah di kedua sisinya, artinya boleh diteruskan lagi. Nah, lalu kemudian kalau menggambarkan garis yang sejajar, misalkan kita tadi sudah tarik ini, kita tinggal boleh bergeser ini pelan, lalu tinggal gariskan. Nah, ini syaratnya sudah dipenuhi, yaitu garis M dan N tidak membentuk sudut siku-siku. Begini ya, tidak tegak lurus terhadap X dan juga tidak tegak lurus dengan sumbu Y. Garis M dan N saling sejajar. Jika dikatakan sejajar, artinya kalau kita ukur garis ini dari N ke M, misalkan ini adalah 0,9 cm, maka ke bawah 0,9, 0,9, 0,9 sampai tak hingga, tetap dia akan konsisten, jaraknya adalah 0,9. Sama halnya seperti yang sudah tergambarkan berikut, garis M dan N, ini jaraknya 1 cm. Ini kita perhatikan, ini kelihatan ya di penggaris 1 cm, maka ke bawah 1 cm, 1 cm, di bawah paling bawah juga kita ukur tetap 1 cm. Itulah artinya jika garis tersebut saling sejajar. Mari kita perhatikan gambar koordinat kartesius berikut. Nah, kita perhatikan gambar 212 ini. Diberikan ada titik koordinat, titik A, B, C, D. Titik A terletak di 3, 3. Titik B terletak di minus 3, 3. Titik C minus 3, minus 3. Titik D 3, minus 3. Nah, pertanyaannya sebagai berikut. Apakah ada garis yang melalui titik A yang tegak lurus dengan sumbu X dan sejajar sumbu Y? Kita gambarkan tegak lurus terhadap sumbu X, kurang lebih begini. Ini kalau diteruskan boleh terus sampai ke bawah, itu ya. Nah, inilah dia gambarnya yang tegak lurus terhadap sumbu X. Lalu yang berikutnya, garis melalui titik A tegak lurus dengan sumbu X dan sejajar dengan sumbu Y. Yang berikutnya, apakah ada garis melalui titik B yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y? Boleh, kalau sejajar berarti jaraknya harus sama. Jadi kalau kita membuat tidak sejajar, tinggal kita miringkan saja melalui titik B, tidak sejajar dengan Y, dan tidak sejajar dengan sumbu X. Boleh begini, boleh begini, boleh begini, terserah kita.
yang pastinya tidak sejajar. Misalkan kita buat seperti ini. Dia miring, inilah dia garis yang dimaksud. Tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y dan melalui titik B. Artinya titik B ini dilewati. Yang berikutnya, apakah ada garis yang melalui titik C dan sejajar sumbu X? Melalui titik C dan sejajar sumbu X. Ini jawabnya ada ya. Lalu masih ditambahi lagi soalnya. Apakah ada garis yang melalui titik C dan sejajar sumbu X sekaligus sejajar sumbu Y? Kalau kita tuliskan sejajar dengan sumbu X seperti ini, apakah garis yang kita tuliskan ini sejajar dengan sumbu Y? Jawabannya tidak, sebab garis yang baru kita gambarkan ini tegak lurus terhadap sumbu Y. Jadi garis yang melalui titik C yang baru saja kita tuliskan ini adalah sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus terhadap sumbu Y. Maka jawabannya tidak ada. Tidak ada garis yang melalui titik C dan sejajar sumbu X sekaligus sejajar sumbu Y. Yang berikutnya, apakah ada garis yang melalui titik D dan sejajar sumbu X? Ini sekaligus ya. Sejajar sumbu X, benar, sejajar sumbu X dan tegak lurus pada sumbu Y. Nah, jawabannya ada. Ini dia ya, melalui titik DD dilewati. Maka jawabannya ada. Ada garis yang dapat kita tuliskan melalui titik D yang sejajar dengan sumbu X sekaligus tegak lurus dengan sumbu Y. Berikutnya, apakah ada garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y pada satu titik? Jawabannya ada, yaitu garis yang melalui titik 0, 0. Nah, jadi garis yang kita tuliskan barusan ini memotong sumbu Y dan memotong sumbu X sekaligus di titik 0, 0. Boleh gambarnya seperti ini, boleh begini, yang penting titik 0, 0 ini harus dilalui. Berikutnya, jika titik A, titik B, titik C, dan titik D dihubungkan, bangun apakah yang terbentuk? Kita hubungkan masing-masing titik. Titik A ke titik B. Lalu titik B ke C. Berikutnya C ke D. Berikutnya D ke A. Nah, kita lihat terbentuk bangun datar. Lalu namanya, kita tidak boleh langsung mengatakan ini bangun apa, karena kita harus menghitung terlebih dahulu panjang sisinya. Kita hitung dari C ke D. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ini adalah 6 satuan. Yang di atas kita hitung juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Juga 6 satuan. Yang sebelah kanan dari A ke D. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jawabnya juga 6. Dari B ke C, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Juga 6. Karena panjang sisi-sisinya sama semua, yaitu 6 satuan, maka bangun datar ini disebut dengan persegi. Maka jawabannya, jika titik A, B, C, dan D dihubungkan, bangun yang terbentuk adalah persegi.